Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, semua berada dalam keadaan sehat. Anak-anak ibu, sebelum kita membuka pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kelihatannya semuanya sudah siap untuk menerima materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi kita tersebut, Ibu mengajak anak-anak Ibu untuk menoleh keluar kelas kita. Bagaimana anak-anak Ibu semuanya? Sudah melihat keluar? Iya. Kira-kira bagaimana kondisi cuaca kita pada siang hari ini, nak? Tuh, panas. Kondisi cuaca kita panas. Dan bagaimana kondisi cuaca kita pagi hari tadi? Iya, pagi tadi cuaca kita hujan. Jadi cuaca itu memang cenderung berubah-ubah. Sesuai sekali dengan materi kita yang sebelumnya, bahwa cuaca itu sendiri artinya kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang memang cenderung berubah-ubah. Kira-kira kenapa cuaca itu berubah-ubah, anak-anak? Itu disebabkan karena efek dari berubahnya iklim yang disebabkan oleh berubahnya keseimbangan alam. Jadi perubahan-perubahan tersebut, jika berubahnya itu ekstrim, artinya dari panas langsung hujan, dari panas udaranya langsung dingin. Hal tersebut dapat berefek atau dapat berpengaruh pada kesehatan manusia. Kita bisa saja terserang flu, batuk, diare, dan lain sebagainya. Jadi pada materi kita kali ini, kita masih mempelajari perubahan cuaca pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dengan tujuan setelah belajar ini, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menggali informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan kita nantinya. Kemudian tujuan berikutnya, Ibu berharap nanti dengan belajar cuaca ini, anak-anak Ibu dapat mengetahui, memahami tentang perubahan cuaca serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, agar anak-anak Ibu lebih memahami materi ini, maka kita membaca buku tema kita halaman 12. Kita baca secara bergiliran. Kita baca secara nyaring, dan anak-anak Ibu yang mendapat giliran membaca, tolong bacalah dengan keras atau nyaring dengan intonasinya yang tepat. Sedangkan anak-anak Ibu yang mendengar, tolong simak dengan baik sehingga yang membaca dengan yang mendengar sama-sama memperoleh informasi dari apa yang kita simak, dari apa yang kita baca. Sudah siap anak-anak Ibu? Baiklah. Oke, semuanya sudah selesai ya. Ibu yakin dari kegiatan kita tadi, kita sudah memperoleh informasi-informasi penting dari bacaan kita mengenai perubahan cuaca. Baiklah anak-anak Ibu, seperti yang sudah kita janjikan kemarin, hari ini kita akan berada dalam kelompok, di mana kelompok tersebut sudah kita tunjuk, sudah kita bentuk di hari sebelumnya. Kita sudah membentuk 4 kelompok, dan hari ini anak-anak Ibu akan duduk ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan Ibu tunggu beberapa menit, anak-anak Ibu silakan menuju kelompoknya masing-masing. Oke, semua sudah berada pada kelompoknya masing-masing. Kalau begitu, anak-anak Ibu
Silahkan dengarkan petunjuk dari Ibu. Petunjuknya adalah setiap kelompok, masing-masing kelompok akan mendapatkan kesempatan satu gambar untuk dijelaskan yang kaitannya nanti dengan perubahan cuaca yang berkaitan juga dengan kegiatan manusia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Itu maksud Ibu. Kelompok 1, kelompok 2 juga seperti itu, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi setiap kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan kesempatan yang sama dari Ibu. Ketika kelompok pertama selesai tampil menjelaskan, kelompok yang lain boleh mengomentari. Komentarnya bisa berupa tambahan, masukan, atau bentuk penyempurnaan dari penjelasan kelompok yang selesai tampil. Bagaimana anak-anak? Sudah pahamkah apa yang Ibu sampaikan? Nah, sudah ya. Sekarang kita mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama, jelaskan gambar yang ada di sebelah kanan Ibu. Silakan. Oke, kelompok pertama. Mantap ya kelompok pertama. Bagaimana kelompok yang lain? Ada tambahan untuk kelompok pertama ini? Oh, sudah sempurna ya? Oh iya, semuanya berarti menyimak ya. Jadi kelompok pertama, sepakat kita ya, jawabannya sudah sempurna. Sekarang kita menuju ke kelompok kedua. Silakan, ini gambarnya di sebelah kanan Ibu. Kesempatan untuk kelompok kedua. Nah, oke, bagaimana yang lain? Sudah sempurnakah pendapat dari kelompok kedua? Oh iya, ada tambahan. Silakan kelompok 4 memberikan tambahan untuk kelompok kedua. Iya, bagus. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 4 itu betul sekali. Bahwa gambar yang ditunjukkan untuk kelompok kedua ini adalah gambar cuaca mendung. Iya? Bukan? Oh iya, gambar cuaca berawan. Jadi ketika gambar cuaca berawan ini, maka udaranya terasa lebih sejuk ya. Udara terasa lebih sejuk. Kalau udara terasa lebih sejuk, otomatis pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, anak-anak contohnya akan lebih senang belajar di luar ruangan. Seperti itu. Mereka bisa memanfaatkan udara yang sejuk tersebut untuk bermain sepeda, bermain layang-layang, dan lain sebagainya yang aktivitasnya berada di luar ruangan. Bagus ya untuk kelompok 4 yang telah memberikan tambahan untuk kelompok 2. Silakan lanjutnya kelompok 3. Ini gambarnya. Silakan jelaskan untuk kelompok 3. Bagaimana? Iya, kelompok 3 juga mantap ya. Kira-kira ada yang ingin menambahkan untuk kelompok 3? Oh, sudah sempurna ya? Oke, sudah sempurna. Bagus tuh kelompok 3 ya. Kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 mendapatkan kesempatan gambar berikutnya. Silahkan untuk kelompok 4. Bagaimana jawaban dari kelompok 4? Sudah sempurna? Oh, ada, silahkan. Kelompok 1 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 4. Iya, silahkan. Betul sekali. Kelompok 4 sebagai tambahan dari kelompok 1, bahwa gambar dari yang Ibu berikan kepada kelompok 4 itu merupakan gambar cuaca hujan. Jadi ketika cuaca hujan, kelompok 4 biasanya pengaruhnya terhadap kehidupan manusia itu, manusia akan lebih banyak beraktivitas dalam ruangan ya. Iya, betul. Manusia akan lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. Kemudian manusia harus lebih berhati-hati atau waspada terhadap cuaca yang seperti ini, karena tidak
tidak menutup kemungkinan jika manusia tidak bisa menjaga keseimbangan lingkungan, maka bisa saja terjadi banjir yang berefek buruk terhadap kehidupan manusia. Kira-kira seperti itu. Bagus ya untuk kelompok-kelompok yang sudah kita tunjuk. Semuanya bagus-bagus penampilannya, semua bagus penjelasannya, dan semuanya hampir menguasai materi kita yang sudah kita pelajari siang hari ini. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya sebagai tugas kamu semua di rumah, masing-masing tulis kembali informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan yang kita baca tadi. Tulis kembali pada buku temanya dengan rapi, dengan kalimat yang bagus. Nanti besok akan Ibu nilai. Kita kumpulkan dan kita nilai. Seterusnya, untuk tugas kita hari ini, silakan ambil buku latihannya. Kita akan membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, nanti materi yang telah kamu simpulkan ini akan Ibu periksa dan akan Ibu beri nilai. Jadi dapat kita simpulkan pada hari ini bahwa cuaca adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu yang cenderung berubah-ubah. Perubahan tersebut membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia. Jika perubahannya tersebut sangat ekstrim, maka dapat membawa pengaruh atau efek yang negatif terhadap manusia. Contohnya, manusia dapat terserang berbagai macam penyakit. Adapun bentuk perubahannya, cuaca tersebut yang pertama, cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, maka keadaan udara akan terasa panas. Maka pengaruhnya terhadap kehidupan manusia akan cenderung melakukan kegiatan atau aktivitas yang bisa memanfaatkan cuaca yang panas tersebut. Contohnya menjemur pakaian, menjemur kerupuk, menjemur ikan asin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bentuk cuaca yang kedua yaitu cuaca berawan. Ketika cuaca berawan ini, udara akan terasa lebih sejuk. Maka pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, misalnya anak-anak akan lebih cenderung suka bermain di luar ruangan. Mereka bisa bermain layang-layang, mereka bisa bermain sepeda, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk cuaca yang ketiga, cuaca mendung. Ketika cuaca mendung, awan itu akan terlihat berwarna kelabu. Udara akan terasa lebih panas karena hujan akan segera turun. Dengan kondisi yang seperti ini, maka manusia akan bergegas untuk mengangkat jemurannya. Itu pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di antaranya. Selain itu, bagi petani, mereka akan segera menggarap lahannya karena mereka akan memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki hujan yang dapat menimbulkan keberkahan bagi mereka. Begitu contohnya. Selanjutnya, cuaca hujan. Ketika cuaca hujan, manusia pun harus lebih berhati-hati. Kenapa lebih berhati-hati? Karena ketika manusia tidak mampu menjaga keseimbangan alam, maka cuaca hujan ini dapat berefek buruk terhadap kehidupan manusia. Contohnya dapat menyebabkan banjir. Jadi, aktivitas manusia adalah dengan menjaga kebersihan lingkungannya. Baiklah anak-anak ibu, mungkin itu materi kita pada siang hari ini. Kesimpulan yang kamu buat akan segera ibu nilai. Setelah dinilai nanti, bagi yang belum paham, tolong dipelajari lagi di rumah. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.